kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya. Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah, ini Bacanya ini, keterangannya ini, Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetakan PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh lihat nih ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa,
bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu, atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismon misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya. Kagama itu adalah keluarga Gajah Mada ya, Universitas Gajah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Kalau bukti-bukti dirapikan oleh kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan, majelis? Yang Mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dari KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Saat ini kan kita ketahui bersama bahwa ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ada di Jaksa Penuntut Umum. Seberapa besarkah andil dari Presiden Jokowi ini untuk hadir dalam persidangan tersebut? Kita berharap betul bahwa penuntut umum dalam rangka menciptakan kebenaran material itu ya, wujudkan kebenaran material, maka akan memanggil Pak Jokowi di dalam persidangan, dan Pak Jokowi sesuai dengan apa yang disampaikan akan hadir. Kalau dipanggil di dalam persidangan itu dibuktikan besok gitu, atau dalam waktu-waktu yang akan datang. Pertanyaannya, apa relevansi dan apa urgensinya bahwa beliau harus hadir? Menurut saya ya sangat penting, sangat mendasar, karena beliau adalah saksi korban, saksi pelapor yang tentunya itu menjadi awal dari persoalan hukum ini gitu. Dan pada sisi yang lain juga akan menjadi satu metode untuk membuktikan tentang apa yang kemudian dimaksud oleh yang bersangkutan telah tercemar nama baiknya, telah difitnah, atau kemudian telah dihina sehina-hinanya. Maka dalam hal itu memang yang bersangkutan lah yang bisa kemudian menceritakan menjadi fakta persidangan yang kemudian bisa menjadi hal yang misalnya nanti menjadi bahan tuntutan atau kemudian hal misalnya pembelaan dari terdakwa. Jadi menurut saya ini adalah sangat penting kehadiran beliau, dan menurut saya juga tidak ada masalah untuk hadir jika untuk dipanggil gitu, karena yang terpenting adalah terjamin keamanannya, tidak tercatat konflik, tidak tercatat kerusuhan dan sebagainya. Maka itu yang harus dipastikan tentang kehadiran beliau di dalam persidangan gitu. Prof. Suparji, kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini harus hadir secara fisik atau boleh secara Zoom saja? Ya memang dalam konteks hukum acara itu kan secara Zoom juga dimungkinkan kan gitu. Salah satu berkah COVID itu kan persidangan secara online kan itu. Dan untuk itu memang itu dimungkinkan. Namun daripada menimbulkan kecurigaan, menimbulkan... Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin?
Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat kabar politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar.
Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, Alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya, komentar dari teman kita Arif Mbi Putri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Alhamdulillah hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, Alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar, tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar, rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu, Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatima memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah Robi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indra Budimarla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah-malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, Alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak. Teman kita Mese Dawak Bulo memberikan komentar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar, Alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar, Alhamdulillah terbongkar juga, walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang Bang memberikan komentar, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar, tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia. Teman kita Jokoca memberikan komentar, hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Sukurman Jia memberikan komentar, sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua.
Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar, Alhamdulillah kebenaran yang benar tetap. Siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar, tangkap semua ternak Mulyono. Bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar, Alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum. Matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrumni memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar, sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serbine memberikan komentar, sudah kukatakan dalam hatiku bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar, kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrin Nasution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.